Intinya banyak pertimbangan sehingga aku tuh nggak pakai tinta art paper lagi. Oke lah teman-teman, balik lagi di channel aku Ini Dulu Kita. Terima kasih buat yang udah subscribe dan gabung di channel aku sejak lama. Yang baru gabung bisa subscribe sekarang juga, karena aku bakalan kasih video-video menarik buat kalian 1 minggu sekali. Oke, di video kali ini aku tuh nggak bahas tutorial, nggak bahas apapun, karena gue mau cerita gimana sih suka duka aku pakai tinta art paper. Di sini tuh aku udah pakai tinta art paper itu udah sekitar 1 tahun lebih. Jadi aku tuh udah bisa merasakan min plusnya pakai tinta art paper itu apa ya guys. Di sini tuh berharapnya teman-teman yang kayak udah berniat mau pindah ke tinta art paper itu bisa mendapatkan pencerahan gitu, atau istilahnya apa ya, bisa dipertimbangkan kembali jadi mau pindah ke art paper atau enggak. Di sini aku nggak juga bukan bermaksud menghalangi kalian ya, tapi di sini tuh lebih ke sharing-sharing aja. Jadi kalian bisa antisipasi nantinya ya kalau udah pakai tinta art paper. Di sini aku juga bakalan cerita juga dari awal aku pakai tinta art paper, kebutuhanku pakai apa, hingga sampai akhirnya aku itu memutuskan untuk tidak pakai art paper lagi. Jadi simak terus ceritanya, jangan di skip biar kalian tuh nggak salah paham atau kayak gimana ya. Yang mau nambahin atau udah pernah pakai tinta art paper bisa kalian tambahin di kolom komentar di bawah ya. Jadi aku tuh pakai tinta art paper itu udah sekitar 1 tahun lebih, yaitu tahun 2019 aku itu udah pakai guys. Nah di situ aku tuh punya 3 printer. Yang pertama itu ada printer A3 yang mereknya T1100, nanti bakalan aku kasih juga gambar-gambarnya di sini. Itu tuh udah printer lama juga, aku belinya bekas, itu ukurannya A3 ya. Terus sama Epson L110 itu ukurannya A4, terus sama Canon MP287 yang ada scannya itu juga mereknya ukurannya A4. Jadi aku punya printer 3, yang 2 itu A4, yang 1 A3. Nah waktu itu kan kebutuhanku aku tuh mau cetak Polaroid di kertas art paper. Karena emang aku tuh pakai kertas art paper, jadi aku kan harus mencari tinta yang mendukung di kertas art paper itu apa. Oh ternyata ada tinta khusus art paper. Akhirnya aku beli ya guys, itu 1 botolnya tuh harganya sekitar 70 ribuan. Nah di situ aku tuh menyadari ya, di sini kelebihannya dari si tinta art paper ini, dia itu cetakannya tuh sempurna. Jadi istilahnya apa ya, warna yang kalian lihat di laptop atau di PC itu keluarnya tuh bakalan sama gitu loh sama outputnya. Kadang kan kita pernah menemukan kalau seandainya kita ngeprint gambar, terus waktu keluar di kertas biasa sama tinta biasa ya, itu warnanya agak sedikit beda gitu kan. Tapi kalau tinta art paper itu enggak, dia tuh keakurasian warnanya tuh sangat tinggi. Jadi dijamin kalau di laptop warnanya A, nanti keluarnya juga bakalan A. Terus ya tinta art paper ini dia itu udah istilahnya tahan air. Jadi kalau seandainya kalian celup-celup di air atau gimana, dia tuh udah tahan gitu guys. Kan ada tuh yang tinta waktu dimasukin ke air tuh bakal kayak luntur atau bleber, tapi kalau tinta art paper itu enggak. Dan perlu diingat lagi ya, bahwa tinta art paper itu khusus untuk kertas art paper, jangan sampai salah. Nah yang bagus lagi ya, tinta art paper ini tuh sangat tahan yang namanya sinar matahari. Jadi dia tuh nggak gampang pudar. Kalian pernah tahu nggak kalau seandainya ngeprint foto pakai kertas biasa yang glossy itu pakai tinta biasa, dia tuh pasti bakalan kayak 1 bulan atau 2 bulan pasti agak ada pudar-pudarnya gitu. Tapi kalau pakai tinta art paper itu enggak guys, dia itu awet banget, karena emang bahannya dari tinta art paper itu adalah 50% air dan 50% minyak. Jadi dia tuh istilahnya tahan lah gitu sama matahari, lebih tahan gitu. Nah itu dia salah satu kelebihan yang dihasilkan dari tinta art paper. Dan diingat lagi ya, ini catatan, bahwa tinta art paper itu ternyata hanya support untuk yang printer mereknya itu Epson. Nggak tahu ya, aku juga belum cari tahu kenapa kok tinta art paper itu hanya support ke printer yang merek Epson. Yang merek lain itu jadi belum bisa guys gitu. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke kesedihan atau dukanya memakai tinta art paper. Jadi semua benda yang kelihatannya bagus itu pasti ada juga min dan plusnya ya guys, nggak ada yang sempurna. Di sini kekurangannya dari tinta art paper itu, dia itu harganya tuh mahal guys. 1 botol itu bisa sekitar 70 ribu, dan dia warnanya kan ada 4. Kalau beli sepaket jadi udah berapa tuh? Udah sekitar hampir 300 ribu.
Dan itu kalau emang orderan kalian banyak tuh bisa pulih tuh buat beli tinta. Tapi kalau enggak, aduh udah jantungan karena emang mahal gitu. Dan kebutuhannya kan kita tuh ngeprintnya tuh banyak waktu itu, jadi kayak ya Allah mahal banget. Satu botol itu 70.000. Tinta yang Canon itu ya, yang A4 printer aku tuh satu botolnya cuma 20.000 aja loh, ini 70.000. Waktu itu aku masih kuat ya, tapi waktu di pertengahan kan yang namanya orang jualan tuh naik turun. Waktu ya masih agak sepi orderan gitu, ya ampun ini buat beli tinta nggak ada duitnya gitu guys. Nah dia tuh ya, kalau kita punya tinta art paper, kita itu harus sering-sering ngeprint. Kalau bisa ya setiap hari kita tuh harus ngeprint. Satu hari itu harus ngeprint yang namanya 1 kali, dan itu full color. Intinya nggak boleh sampai didiemin, intinya nggak boleh lah sampai didiemin. Kita harus setiap hari ngeprint, karena takutnya ya tintanya art paper itu kan kayak ada minyak dan air, itu tuh mengendap di head printer. Head printer itu sejenis apa ya, dia tuh kayak istilahnya kalau di komputer tuh prosesornya gitu loh, kayak kepalanya si printer. Jadi kayak yang mengatur semua keprinteran bisa bergerak itu headnya. Nanti bakal aku kasih tahu deh apa itu head printer ya di sini. Itu bisa mengendap dan bikin head kalian itu rusak. Dan head rusak itu kalau dibenerin tuh mahal banget ya guys, bener-bener mahal. Bisa hampir, kalau yang ukurannya A3 itu headnya Epson tuh bisa hampir 2 juta, 1 juta. Mahal pokoknya guys head printer. Jadi tuh setiap hari harus bisa ngeprint. Jadi jangan sampai deh 2 hari atau 3 hari itu kita nggak ngeprint sama sekali ya, harus setiap hari buat ngeprint. Dan kekurangan dari si tinta paper ini tuh waktu dibuat ngeprint, dia itu lambat keringnya guys. Jadi nggak langsung ngeset gitu loh, langsung ngeset matte gitu, enggak. Dia tuh kayak agak ada basah-basahnya dulu. Jadi kita tuh kalau habis ngeprint jangan langsung disentuh atau kayak gimana, kita tunggu sampai kering. Atau biasanya disiasati dengan kita tuh nyalain kipas. Jadi waktu print kertasnya keluar itu sambil dikipasin, jadi biar langsung kering gitu. Dan pada tahun ini aku tuh udah, jadi guys kadang kan aku juga nggak setiap hari yang ngeprint. Itu tuh si printer Epson aku yang besar, yang A3, yang mereknya T1100 itu headnya kayaknya udah kena, karena itu tuh udah tiap 2 bulan sekali. Dulu tuh masih kayak 3 bulan sekali kita servisin, 3-4 bulan sekali kita servisin, tapi semakin kesini itu tuh kita tuh nyervisnya hampir 1 bulan sekali. Jadi bener-bener kerasa gitu loh uang aku tuh buat servis, buat tinta, servis tinta gitu loh. Kayak jadi kayak kok servis terus pada akhirnya di sini tuh kayaknya head aku, si head printer aku yang T1100 itu, yang A3, printer aku yang A3 itu tuh rusak, gak bisa dibenerin. Karena emang sempat juga aku tuh gak ngeprint selama 1 minggu karena aku ke rumah keluar kota, jadi gak ada yang ngeprint di rumah. Itu bener-bener kerasa banget. Jadi aku sekarang tuh udah gak pakai si printer aku yang A3 ini, udah nggak aku pakai karena headnya itu rusak guys. Jadi aku udah kayaknya menghentikan gitu loh. Itu tuh udah kayak sampai servis tuh udah aku usahain biar sembuh, tapi ternyata tetap balik lagi, rusak lagi. Dan ternyata emang head aku itu udah rusak. Nah karena si printer A3 aku tuh udah rusak, akhirnya aku itu pakai yang Epson aku S110. Itu aku masukin tinta art paper juga. Dan karena aku juga nggak sering ngeprint, ini mah kesalahan aku juga sih, itu tintanya kayaknya mengendap di head Epson aku yang L110. Jadi akhirnya sekarang tinta di L110 aku tuh nggak bisa keluar. Intinya kayaknya headnya juga udah mulai kena gitu guys. Jadi aku memutuskan untuk tahun ini aku kayaknya nggak bakalan punya printer lagi. Printer aku tuh kayaknya udah mau aku jual, terus aku mau beli yang printer Epson yang versi baru. Doain ya guys. Intinya aku udah nggak pakai tinta art paper lagi, karena kalau dihitung-hitung uang aku itu lebih apa ya namanya, orang jualan kan emang kewajiban kita ya buat ngisi tinta ataupun servis, tapi ini tuh udah kayak parah gitu loh guys. Ya servis itu nggak murah, terus tintanya juga nggak murah. Intinya banyak pertimbangan sehingga aku tuh nggak pakai tinta art paper lagi. Jadi ya kayaknya aku mending cetak di luar aja, nggak apa-apa untuk sementara waktu sambil nabung buat beli printer yang baru lagi gitu. Jadi teman-teman yang mau beli tinta art paper
bisa dipertimbangin lagi, khususnya buat yang printernya itu mereknya Epson ya. Kalau nggak Epson nggak bisa. Itu aja sih yang mau aku omongin. Semoga aja bermanfaat buat teman-teman yang kayaknya lagi cari pencerahan gimana tentang tinta art paper itu. Di sini udah aku ceritain. Dan terima kasih buat yang udah nyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video aku berikutnya.